Ambarawa, Kabupaten Semarang. Kota bersejarah sudah pasti, dari masa Hindu hingga masa revolusi semua ada di sini. Lalu bagaimana dengan kulinernya? Ini dia Kota Ambarawa, akar rasa Nusantara. Ambarawa, kota kecil dengan ciri khas yang terletak di antara Gunung Telomoyo dan Ungaran. Memayungi tradisi dari zaman leluhur yang hingga sekarang masih dipelihara, termasuk kulinernya. Makanan khas dan makanan tradisional masih terus eksis di kota kecil ini. Namun demikian, keberadaannya yang harus berjuang melawan gempuran arus globalisasi jajanan di era modern sekarang ini. Jajanan pasar, serabi ngampin Ambarawa, hingga leker Cak Nur Legend Ambarawa menolak untuk lengser. Cerita di balik legenda rasa ini terangkum di sini, di kota plural kecil Ambarawa. Pertama, leker di Ambarawa. Kue leker di Ambarawa pertama saya. Nurminto, nama Bapak Nurminto. Usia 64 tahun. Tahun awal 78. Itu awal tahun 78, 1978. Kenalan sama yang jual kue leker di Magelang. Akhirnya saya ngomong-ngomong ingin beli resepnya. Akhirnya saya disuruh ke kontrakan yang jual kue leker. Namanya Pak Sutrisno. Akhirnya berapa hari kemudian saya beli resepnya. Waktu dulu itu tahun awal 1978 itu. Kalau nggak seingat saya Rp26.000. Sampai akhirnya saya setelah beli resep, saya pulang ke kampung, praktek di kampung. Praktek di kampung, akhirnya ya masih praktek pertama, jadi tahun 78. Akhirnya bisa jadi. Setelah itu sampai akhir tahun 1978 saya langsung praktek jualan di Ambarawa pakai dipikul. Enten mungkin nganu Mbak sih nek pun mangkat tak kono ngati. Nggih, nek telas niku tindak mriki pun enten. Nggih. Alhamdulillah. Setelah itu saya tuju jualan pagi, jam 6 sudah di jalan raya berangkat. Kita sudah bisa melihat di depan toko roti Pauline itu ada leker ya, leker Sabar Menanti. Itu sudah sejak dari dulu, dan kebetulan saya orang Ambarawa, bahkan sebelum saya lahir sudah ada itu leker. Untuk terkait dengan leker itu sendiri menjadi sebuah kolaborasi yang unik antara warung leker itu, menjual leker itu dengan toko roti Pauline. Karena seperti kita ketahui di toko roti Pauline itu yang beli adalah orang-orang luar kota Ambarawa yang misalnya akan menuju Yogyakarta ataupun sebaliknya. Dan dengan jualan di depan itu menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang ingin tahu ini makanan apa sih. Semua orang tahu bahwa itu leker, tapi rasanya seperti apa kan orang pasti penasaran. Banyak yang bilang lekernya Mbah Nur itu dari saya masih kecil sampai saya sudah punya anak besar-besar, rasanya itu masih ajeg.
Bima. Berjualan sudah 17 tahun. Ini dari resepnya dari Mbak E, dari nenek moyang dulu turun-temurun. Dulu kan adanya serabi ini setahun sekali, tapi sekarang tiap hari. Kalau dulu pertama-pertamanya nggak ada kuahnya, terus sekarang dikasih kuah, kan lebih enak dikasih kuah. Di Kecamatan Ambarawa ada makanan khas, sangat khas, yaitu serabi. Serabi di sini sangat berbeda dengan serabi-serabi yang lain karena bentuknya sangat kecil, bisa dikatakan mini, dan disajikan dengan kuah. Serabinya itu diolah secara manual dengan anglo, semacam tungku dari tanah liat seperti itu, dengan bahan bakar kayu. Ada 74. Ya semua, tiap hari, tapi nggak semua tiap hari jualan. Tapi kalau hari Minggu, Sabtu itu jualan semua. Ada gatot, ada sawut, ada utri, ada klepon, ada tiwul, ada grontol, ada cekril. Tahun 85 masuk ke sini. Kata toh nggih pun dangulis adean Mbak. Nggih kata. Tiap hari habis, Mbak. Habis, kadang habis kadang enggak. Enggak mesti nggih. Malah pon 40 tahun deh, tahun 90-an dari Banten. Kalau tumut kalau medal sekolah tumut Ibu E, terus saniki Ibu E mboten naten kula sing bisa ini ku bubur telo, bubur mutiara, bubur susum, bubur tandil. Nah, minggu ada ketan ireng, ketan ireng. Untuk di Kabupaten Semarang, kebetulan saya tinggal di Ambarawa, itu saya biasanya ke Pasar Projo atau kalau enggak di Pasar Lanang. Saya melihat bahwa jajanan tradisional yang diperoleh di pasar tradisional itu menjadi daya tarik tersendiri. Karena interaksi di pasar tradisional itu sangat humanis, kita bisa melihat interaksi antar manusia dalam tawar-menawar, juga bahkan ada interaksi penjual dan pembeli yang sudah seperti saudara sendiri karena sering menjadi langganan. Memang kalau jualan itu kendalanya kalau jangan sukanya kalau rame, kalau laris. Harus bisa menerima keadaan laris atau sepi. Itu harus bisa menerima dengan ikhlas. Saya jualan masih mikul itu nggak ada namanya. Lah saya mempunyai pendapat kalau di sekolahan pagi itu kan anak-anak tuh antri belinya, le aku le antri. Akhirnya saya mempunyai unek-unek atau pendapat, wah leker nggonku ki tak jenenge kowe leker sabar menanti. Sing tuku kudu sabar menanti. Tapi nek lagi keadaan sepi, Mbah Nur bakule sing sabar. Oh sudah, saya langganan dari tahun 1986. Jadi udah lama sekali. Waktu itu anak-anak masih kecil. Sekarang sudah punya cucu. Nah, dari dulu rasanya juga seperti itu dan bahkan menambah. Sekarang ada yang rasa keju, yang rasa ada coklatnya, ada pokoknya ini ada. Lama banget, ini dari saya kecil, dari saya TK. Dan Masya Allah rasanya nggak berubah.
Selain itu juga apa ya, relasi juga kan. Di sini kan juga bapaknya ramah. Gimana ya mau jelasinnya ya? Kalau coba sendiri baru tahu deh kayaknya. Gimana nya dalam artian apa? Kalau dari segi kriuknya kriuk, manisnya juga pas. Sesuai dengan rasanya masing-masing ya kan, di sini banyak rasa ya. Ada karamel, coklat, keju, dan sesuai dengan, menurut saya sih porsinya pas lah gitu. Oke. Kalau untuk jajanan tradisional itu tidak bisa lepas dari berbagai macam peristiwa kehidupan, khususnya bagi masyarakat Jawa. Terkait dengan kelahiran, terus ada pernikahan, ada kematian, itu pasti ada jajanan pasar yang semacam dijadikan syarat ya. Oleh karena itu saya yakin bahwa jajanan pasar ini tidak akan istilahnya tidak akan punah ya, karena di dalam aspek kehidupan masyarakat Jawa itu selalu disisipkan menjadi sebuah syarat dari ritual. Jajanan modern bisa masuk karena merupakan salah satu langkah di mana di negara kita untuk ramah investasi, untuk menarik investor. Konsekuensinya adalah masuknya jajanan-jajanan modern yang merupakan investor-investor baik itu dari luar daerah maupun dari luar negara. Jajanan-jajanan modern itu tentu mereka melakukan riset pasar dulu untuk melihat target pasarnya seperti apa. Untuk jajanan tradisional dan jajanan milenial sebenarnya sifatnya tidak saling mengalahkan, karena masing-masing memiliki target dan pangsa pasar tersendiri. Ya betul, rasa kendala itu pasti ada. Soalnya saya lekernya leker jadul. Waktu pertama ada kue leker yang pakai teflon diwali itu, ya memang ada kendalanya, jualan berkurang. Tapi nggak nyampe 1 tahun yang pakai teflon di Bali itu, akhirnya yo kurang lakunya. Akhirnya ke tempat Mbak Nur itu ya pengen tahu rasanya, mungkin akhirnya alhamdulillah sekarang sudah normal kembali. Memang kalau jualan itu kendalanya, kalau jangan sukanya kalau rame, kalau laris, harus bisa menerima keadaan laris atau sepi, itu harus bisa menerima dengan ikhlas. Kita nggak lupa berdoa sebenarnya. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat bisa untuk mengupayakan bagaimana mempromosikan konten-konten yang edukatif, konten-konten informatif terkait jajanan tradisional. Salah satu contohnya adalah bagaimana sih kita menemukan jajanan-jajanan tradisional yang ada di sekitar kita.
Ayo beli jajanan serabi khas Ambarawa, enak, gurih, manis. Ayo jajan pasar lanang, bubur pepaan, warna-warna niki. Enggak, sami numbasi jajanan pasar lanang nggih, pecel semanggi kasih Ambarawa. Ayo rene jajanan rene ana bubur rene, bubur pepaan. Ayo jalan-jalan ke pasar lanang beli nasi jagung. Yang masih ingat sama Mbah Nur, kue leker jadul di depan toko roti Pauline Ambarawa, monggo sami tumbas atau membeli kembali kepada Mbah Nur. Alhamdulillah, ini Mbah Nur Minto yang jual leker legend Ambarawa dari tahun 1978 sampai sekarang, alhamdulillah masih tetap laris dan eksis. Jajanan tradisional adalah identitas, ciri khas penggambaran sebuah wilayah dan manusia di dalamnya. Menjaga memang jadi hal yang sulit. Perlu cara kreatif untuk terus mendukung keberlanjutan jajanan tradisional. Mari terus mendukung jajanan tradisional Indonesia.